Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pods Papa, podcast Pengadilan Agama Palangkaraya episode ketiga. Perkenalkan, saya Abiadri Fikri Akbar. Pada kesempatan episode ketiga ini, saya bertugas sebagai host untuk memandu acara episode ketiga Pods Papa. Telah hadir di tengah kita bintang tamu yang sangat luar biasa, Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, Bapak Dr. Andes Haji Alfian SH MHI. Selamat datang Bapak di Pods Papa episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita memasuki kepada pembahasan pada episode kali ini. Episode kali ini sebelumnya kita telah membahas ya Pak terkait dengan jenis-jenis perceraian. Ada cerai gugat, ada cerai talak. Nah, pada episode kali ini untuk memberikan pemahaman yang lebih detail kepada penonton tentang sebab-sebab dan alasan perceraian, maka podcast Pengadilan Agama Palangkaraya episode ketiga secara spesifik membahas tentang alasan-alasan perceraian menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Langsung saja Bapak bisa dijelaskan secara umum terlebih dahulu tentang sebenarnya apa sih alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak mengajukan perceraian. Dalam episode yang lalu bahwa perceraian itu ada dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Nah, dua perkara ini kita sudah tahu bahwa orang yang mau bercerai itu tidak ada alasan kesepakatan untuk bercerai atau tidak ada alasan sama sekali untuk bercerai. Alasan-alasan itu menurut perundang-undangan, yaitu menurut PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 juga menurut kompilasi hukum Islam pasal 116. Alasan-alasan perceraian itu yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dengan alasan ini seseorang bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut dan tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi misalnya suaminya atau istrinya pergi dan perginya itu selama 2 tahun dan tidak pulang-pulang lagi, tidak ada mengasih kabar, tidak pernah ada memberi kabar, tidak memberi nafkah, maka dia bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Atau salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi mereka mendapatkan hukuman, misalnya seorang narapidana yang telah mendapatkan hukuman 5 tahun atau 5 tahun ke atas yang telah inkrah, maka pihak istri atau suami bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama dengan membawa putusan yang sudah inkrah tersebut sebagai alat bukti. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Misalnya dia memukul, menendang dan sebagainya, dan itu bisa dibuktikan dengan saksi atau visum dari dokter bahwa dia telah dianiaya oleh salah satu pihak. Baik pihak suami yang menganiaya atau pihak istri yang menganiaya. Tapi pada kenyataannya di pengadilan agama yang sering menganiaya adalah pihak suami. Selanjutnya, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Misalnya dia sudah sakit, kemudian cacat ini yang sukar disembuh. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Yang sakit tersebut misalnya misalnya impoten yang tidak bisa melakukan kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya dan itu bisa diakui atau berdasarkan keterangan dokter, maka salah satu pihak istri bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Yang selanjutnya yaitu
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Jadi ini yang disebut dengan perselisihan terus menerus. Artinya perselisihan terus menerus itu setiap saat sering terjadi perselisihan, semakin kedepannya semakin meningkat dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang baik. Sehingga ini menjadikan alasan seseorang untuk bercerai. Dan ini alasan favorit biasanya di pengadilan agama, terjadi perselisihan terus menerus. Nah, perselisihan ini diakomodir oleh Perseman nomor 1 tahun 2022 hanya bisa dilakukan apabila perselisihan ini telah terjadi 6 bulan. Kalau di bawah dari 6 bulan mereka tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim untuk melakukan perceraian. Kemudian ada lagi suami melanggar talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah. Misalnya 1, meninggalkan 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya. 3, menandakan sama. Iya, menyakiti badan istrinya. Yang 4, tidak menghiraukan atau membiarkan selama 6 bulan terhadap istrinya. Dengan alasan ini bahwa perkara bisa diajukan ke pengadilan agama. Yang selanjutnya adalah salah satu pihak peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi apabila salah satu pindah agama atau murtad dari Islam, misalnya beralih ke agama yang lain atau keluar dari agama Islam, maka salah satu pihak punya alasan untuk melakukan perceraian ke pengadilan agama. Baik, kita berangkat dari alasan yang paling populer tadi ya, yang paling favorit nih, masalah perselisihan terus menerus. Sebenarnya perselisihan ini itu bentuknya seperti apa sih Pak, dan bagaimana para pihak ini harus membuktikan seperti itu? Karena kan biasanya dalam ikatan rumah tangga suami istri itu ada yang sifatnya itu private, artinya hanya mereka berdua saja yang tahu gitu. Jadi di persidangan itu terjadi perselisihan itu bisa terjadi pertengkaran mulut, yang sering terjadi pertengkaran mulut, atau masing-masing pihak itu tidak melakukan pertengkaran tapi masing-masing diam, acuh tak acuh terhadap kedua belah pihak, dan itu dianggap juga pertengkaran. Jadi pertengkaran itu bukan hanya pertengkaran mulut sampai fisik, bisa juga masing-masing diam yang tidak menghiraukan lagi kepada salah satu pihak. Nah, itu dianggap perselisihan terus menerus. Baik, berarti kalau misalnya seperti itu kondisinya, bagaimana cara para pihaknya bisa membuktikan ke hakim seperti itu? Pembuktian itu kan di dalam undang-undang kita bahwa ada 5 alat bukti. Salah satunya bisa melalui pengakuan pihak. Jadi salah satu pihak mengakui memang terjadi pertengkaran, atau ada saksi-saksi yang melihat bahwa mereka memang bertengkar. Karena di perkara perceraian ini khususnya bisa menghadirkan saksi-saksi keluarga yang melihat dan mendengar bahwa keduanya ini terjadi pertengkaran atau terjadi selisih yang terus menerus, yang semakin lama semakin hebat terhadap pertengkaran tersebut. Baik, ini menarik ya. Jadi kan berdasarkan hukum acara kita sebetulnya saksinya itu terbatas. Dia bahwa tidak boleh ada hubungan darah, semenda dan pekerjaan. Nah, tetapi dalam hubungan perkara perceraian khusus itu boleh berarti Pak ya, anggota keluarga. Boleh, kenapa? Karena yang tahu di dalam keluarga itu misalnya keluarga, orang tua, saudara. Nah, itu bisa dijadikan saksi. Kecuali anak ini diperdebatkan karena anak itu tidak mungkin menjadi saksi terhadap perceraian kedua orang tuanya. Nah, tapi kalau orang tua boleh menjadi saksi di dalam perceraian karena mungkin sering curhat, dan orang tua itu biasanya tahu perselisihan anaknya dengan suaminya atau istrinya, sehingga orang tua bisa dijadikan saksi di dalam perkara perceraian. Baik, jadi berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak barusan, bahwasanya untuk masalah alasan perselisihan ya kita boleh membuktikannya dengan adanya kehadiran saksi-saksi yang memiliki hubungan keluarga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke alasan perceraian selanjutnya. Tadi dikatakan bahwasanya seandainya salah satu pihak mendapatkan putusan lebih 5 tahun atau lebih ya Pak, maka dia dapat diajukan perceraian. Nah, dalam kondisi tersebut apakah ada kekhususan seperti itu Pak? Artinya misalnya misalnya pihak tersebut membawa putusan perceraian seperti itu, kemudian maka tidak diperlukan pembuktian lain, atau dia tetap harus membuktikan ada masalah di rumah tangga mereka?
Iya, jadi berdasarkan putusan itu, salah satu pihak misalnya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suaminya telah dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam pembuktian, si istri bisa saja mengajukan alat bukti tersebut, yaitu alat bukti tertulis, surat. Nah, surat itu kan termasuk alat bukti tertulis. Nah, dia mengajukan kepada hakim bahwa ini memang sudah ada putusannya ingkrah bahwa suami dihukum 5 tahun atau lebih, sehingga majelis hakim bisa mempertimbangkan tersebut untuk menjatuhkan putusan. Nah, itu tergantung keyakinan hakim, tapi kebanyakannya kalau sudah ada putusan ingkrah, putusan sudah berkekuatan hakim, maka putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim bisa menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Baik, kemudian satu alasan lagi nih Pak, yang biasanya jadi alasan favorit para pihak, itu ada kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik oleh suami ataupun istri. Nah, tadi di awal Bapak menyampaikan harus dibuktikan dengan visum. Apakah kekerasan itu Pak harus mendapatkan putusan pengadilan inkrah dulu, bahwasanya misalnya suaminya atau istrinya ini KDRT, atau berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti visum dan lain-lainnya itu cukup Pak? Itu kan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Jadi bisa dibuktikan misalnya dengan saksi bahwa memang sering dipukul terus oleh suaminya. Nah, itu bisa diajukan ke pengadilan agama karena saksi itu bisa bersaksi di pengadilan agama. Atau melalui visum dari dokter, bahwa visum itu menyatakan memang akibat itu misalnya ada luka, ada lebam, dan itu diakibatkan oleh penganiayaan, dan penganiayaan itu kan bisa dibuktikan atau bisa diakui oleh suaminya atau dari saksi-saksi. Jadi kalau lebih kuatnya itu biasanya dari saksi dan dari visum oleh dokter bahwa dia dipukul dan dianiaya oleh suaminya. Baik, berarti berdasarkan dengan apa yang disampaikan tadi, seandainya dia memang terbukti bahwasanya ada pemukulan, ada kekejaman yang dilakukan bahkan sampai membahayakan nyawa khususnya Pak, dia dapat diajukan dengan alat bukti lainnya, seperti dia harus putusan berarti. Jadi tidak perlu ada putusan pidana dulu, tidak perlu. Jadi kalau sudah nyata bahwa dia sudah melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka istri tersebut bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama dengan alasan penganiayaan tersebut. Bisa dibuktikan dengan saksi atau visum dari dokter bahwa dia memang dianiaya oleh suaminya. Baik, kemudian terkait dengan alasan satu lagi nih Pak, yang kadang juga jadi banyak diajukan di Palangkaraya ini khususnya, ada murtad. Murtad itu dia apakah pada saat suami atau istrinya itu menyatakan dia pindah agama sudah cukup untuk menjadi alasan perceraiannya, atau si pihak yang ingin mengajukan ini harus bisa membuktikan seperti itu, misalnya harus melihat surat keterangannya atau dia harus membawa saksi-saksi bahwasanya salah satu pihak ini pergi ke rumah ibadah yang lain seperti itu Pak? Di dalam pembuktian tersebut, kalau alasan murtad ini yang pertama bisa dengan keterangan saksi bahwa saksi-saksi ini melihat bahwa mereka pihak tersebut telah melakukan ibadah di rumah ibadah tersebut, atau kalau salah satunya itu hadir, dia bisa mengakui bahwa dia sudah keluar dari agama Islam, atau pihak ini bisa juga membuktikan dengan adanya surat dari, kalau Islam kan biasanya ada di surat keterangan mu'alaf. Nah, ini kan di agama lain mungkin ada surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka sudah pindah ke agama ini. Dari itu bisa dibuktikan bahwa salah satu pihak ini melakukan murtad sehingga bisa diajukan perkara oleh salah satu pihaknya untuk mengajukan alasan perceraian ke pengadilan agama. Karena dalam Islam bahwa orang yang berbeda agama itu tidak boleh meneruskan hubungan suami istri karena dianggap berzina. Karena berbeda agama itu tidak bisa hidup dalam satu rumah tangga untuk melakukan hubungan perkawinan. Baik, berarti kita dapat disimpulkan secara umum bahwasanya terdapat berbagai alasan perceraian di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Di antaranya ada karena ditelantarkan, atau misalnya ada perbuatan kekejaman dari suami atau istri, ada putusan pengadilan 5 tahun atau lebih, kemudian terdapat juga perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, atau salah satu suami istri murtad, dan juga ada singkat taklik tadi ya Pak ya.
Nah, kemudian untuk mengakhiri episode ketiga dari Pots Papa ini, mungkin boleh disampaikan nasihat pernikahan Pak untuk menyikapi alasan-alasan yang biasanya para pihak jadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Iya, jadi kalau sudah mengajukan ke pengadilan agama harus memang hati yang bulat gitu. Jangan sampai bahwa nanti tidak jadi bercerai sudah mengajukan perkara ke pengadilan agama, kan menjadi rugi. Jadi memang betul-betul bahwa pengen sudah bercerai, hati yang bulat dengan alasan yang kuat baru melakukan gugatan ke pengadilan agama. Jangan hanya bertengkar sebentar, wah ajukan aja. Sebentar 1 hari 2 hari bertengkar langsung mengajukan. Jadi punya alasan yang benar-benar, karena kalau tidak punya alasan yang benar akan ditolak oleh majelis hakim perkara perceraian tersebut, sehingga ada kerugian karena perkaranya tidak bisa dikabulkan. Dan itu juga dianggap bahwa broken marriage itu tidak terjadi karena baru saja sehari pisahnya kan gitu, baru sehari pertengkarannya. Jadi undang-undang itu menitikberatkan bahwa perceraian itu memang benar-benar dari hati nurani dan itu tidak mungkin lagi bisa disatukan. Kalau bisa disatukan, apakah tidak bahwa perkara itu bisa disatukan? Jadi banyak saja di pengadilan agama setelah persidangan mereka mencabut perkaranya dan kumpul kembali dengan adanya mediasi atau nasihat-nasihat dari majelis hakim. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya bila pengadilan itu sebenarnya adalah upaya darurat ya Pak. Yeah. Bila memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah yakin para pihak tidak mampu membina rumah tangga, maka baru diajukan. Yeah. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparannya untuk episode ketiga Pots Papa Podcast Pengadilan Agama Palangkaraya. Terima kasih banyak, semoga kita dapat bertemu lagi dalam episode-episode berikutnya. Dan akhir kata, saya Abiandri Fikri Akbar sebagai host dari episode ketiga ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.